Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di tahapan ini ya, untuk perakitan panel blower peruntukan 6 fan. 6 fan kandang close house double deck ditambah dengan masing-masing lantainya satu kontrol untuk cooling pad ya. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian, penampakan panel dari dalam. Kita menggunakan climate control Punos 207. Ini sudah kita pasang seperti ini, namun selektor belum kita pasang di bagian pintu panel karena masih prosesnya sampai di sini ya kawan-kawan sekalian. Nah, ini saya ajak teman-teman sekalian untuk mereview ke bagian dalam satu persatu. Nah, ini adalah busbar untuk netral. Pakai isolator di sini ya teman-teman ya. Tebalnya di sini 3 mili kalau nggak salah, tebal tembaganya. Kemudian kabel ini untuk kabel power sumber menuju ke MCB utama. MCB saya menggunakan Himmel di sini ya, HDB 6S. MCB utama saya gunakan 20 ampere karena perhitungan awal beban dengan panel kontrol ini sekitar 18 ampere lah, 18,5. Jadi kita gunakan MCB 3 pas 20 ampere. Kemudian saya gunakan di sini sisir kopel MCB 3 pas atau busbar MCB 3 pas. Mereknya Ford ya teman-teman ya. Kemudian masing-masing rute saya kasih MCB 6 ampere karena beban motornya hanya 2,6. Motor blowernya 2,6 sampai 2,7. Ini ada MCB utama, kemudian MCB blower masing-masing fan ke kontaktor ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi 6 ini masing-masing untuk satu fan, teman-teman. Kemudian di bagian sini ada MCB 1 pas 6 ampere. Ada 2 di sini ya, 6 ampere. Nah, ini teman-teman, ini untuk supply power ke cooling pad ya. Masing-masingnya saya bedakan masing-masing lantai agar ketika terjadi trouble lebih mudah untuk melokalisir gangguan. Nah, di sini ada MCB 1 pas 4 ampere. Ini saya gunakan untuk keperluan kontrol di panel ini. Jadi semua sistem kontrol yang ada di panel ini MCB-nya ini. MCB 4 ampere yang paling pojok kanan. Berarti saya gunakan kali ini untuk kontrol di pasat T ya, karena kondisi. Kemudian teman-teman sekalian, output dari MCB ini masuk ke kontaktor. Saya gunakan di sini Himmel HDC3 12 ampere. Output dari kontaktor masuk ke thermal overload. Thermal overload Himmel HDR3S strip 25. Range arusnya 2,5 sampai 4 ampere sesuai dengan beban fan kita 2,6 sampai 2,7, berarti kita setting di 3 ampere. Kemudian output dari thermal overload langsung menuju ke terminal 3 pol di sini ya. Ini memang terminal untuk 3 pas teman-teman, maksimal tegangannya itu 600 volt, arusnya sampai 15 ampere atau 20 ampere ini kawan-kawan. Arus hubungnya sampai di 20 ampere. Ini masuk masing-masing fan-nya satu terminal ini karena dia 3 pol ya. Beda dengan terminal yang biasa saya gunakan. Nah, untuk kabel power teman-teman, mulai dari output MCB masuk ke kontaktor, semuanya saya gunakan untuk kabel power, kabel NIAF serabut merek Jembo 2,5 mm. 2,5 ya. Ya, selain untuk safety di panel, juga untuk mengurangi drop tegangan teman-teman sekalian. Nah, sekalipun untuk sumber power ke cooling pad, saya juga gunakan kabelnya NIAF 2,5 mm. Oke, itu untuk masing-masing fan ya. Yang saya jelaskan tadi semuanya 66 ini sama aja itu teman-teman untuk aliran arusnya nanti ya. Nah, kemudian untuk sumber ini cooling pad ini saya gunakan nanti peruntukan untuk lantai atas ya. Ini positif, terus ke sini, kemudian masuk ke terminal di sini, common di sini.
common saya gunakan di sini positif 8 ya teman-teman ya. 8 terlihat di sini 8 di relaynya ini. Terminal 8 saya masukkan supply positif, kemudian negatifnya saya masukkan di 1 di terminal nomor 1. Output 8 tadi adalah 6 di NO ya. Outputnya di terminal 6, output negatifnya di terminal 3 teman-teman sekalian, NO-nya. Kemudian dua kabel itu saya alirkan lagi ke sini nih, terminal 3 pol juga kawan-kawan, tapi satunya jadi kosong ya, karena untuk motor cooling pad hanya motor satu pas, nggak apa-apa, tengah-tengah kita jadikan spare aja. Nah ini dia teman-teman, positif dan negatif ditandai oleh warna skun, merahnya positif. Kita pasang lagi. Nah itu kawan-kawan untuk bagian dalam ya. Ini terminal 12 pol ini, yang saya jumper ini adalah keperluan di panel, keperluan kontrol di panel ini untuk tegangan 220 volt, khusus yang positif di sini, yang negatif langsung ambil dari busbar tembaga ini ya kawan-kawan ya. Itu bagian isi panel ya kawan-kawan. Sekarang kita beralih ke bagian belakang pintu panel. Kita menggunakan climate control di sini 207 Punos. Negatifnya sudah saya jumper semua ya. Sudah saya jumper menggunakan kabel 0,75 mm, tapi skun ini saya gunakan yang 1,5 agar bisa langsung masuk dua di jumper. Jadi satu skun yang masuk ke terminal ini, karena kalau dua skun sering bikin bautnya dol teman-teman. Nah ini saklar 9 ampere ya, saklar pakai LED, kita gunakan untuk power supply Punos 207. Oke, ini bagian belakang buzzer mount panel. Ini pilot lamp indikator on warna hijau. Ini khusus untuk cooling pad di masing-masing lantainya. Saya gunakan lampu off ya, warna merah untuk indikasi off teman-teman sekalian. Kita lihat ke bagian luar pintu panel. Nah ini dia, bagian atasnya ini adalah indikator voltmeter, indikasi RST sekaligus untuk pembacaan tegangan. Di sini saya hubungkan satu pas saja ya. Ini adalah penampakan bagian dalam dari Punos 207. Ini sudah saya hubungkan power supply positif dan negatif untuk Punos ini. Namun untuk COM 1, fan 1 sampai 3 nanti ya. Cooling pad juga kita ambilkan dari sini. Terus di sini ada temperatur nanti. Untuk ulasan lengkap tentang cara wiring bagian dalam Punos ini, saya akan ulas di video berikutnya ya kawan-kawan ya. Ini dia, ada dua Punos masing-masing lantai, satu Punos ya. Kemudian ini yang lampu indikator tadi dan buzzer mount panel. Nah nanti pemasangan Punos di bagian depan ini seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini kabel fleksibelnya saya lepas ini. Kemudian ini adalah kabel untuk ground ke papan PCB yang ada di display Punos 207. Ini dia, kelihatan ya, ini slot kabel fleksibel yang tadi. Kemudian bagian sini adalah terminal atau baut untuk ground atau pentanahan. Nanti pasangnya seperti ini ya kawan-kawan ya, pasangnya seperti ini. Yang garis di pintu panel ini akan ketutup nanti oleh Punos. Nah itu dia rekan-rekan sekalian, proses lanjutan perakitan panel blower peruntukan 6 fan ditambah satu cooling pad masing-masing lantai, berarti ditambah 2 cooling pad. Saya akan lanjutkan pewiringan di bagian dalam dulu. Nanti akan kita review lagi panelnya setelah ready ya, setelah selesai pekerjaan pewiringan teman-teman sekalian. Baik, itu untuk ulasan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, like and share juga sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas tontonan. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.